Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Saudara, kita diundang untuk datang berjumpa dengan Dia. Bukan karena kelayakan kita, tapi karena Kristus memberikan anugerahnya kepada kita. Mari kita nyatakan syukur kita kepadanya. Umatnya, pujilah namanya. Memuji Engkau Bapa sumber kehidupan dan anugerah, yang dalam kasih-Mu memanggil dan menghimpun umat-Mu untuk hidup di dalam kemuliaan nama-Mu. Kami memuji Engkau ya Anak Allah Tuhan Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, yang melalui salib dan kebangkitannya telah menebus dan mendamaikan kami dengan Allah. Kami memuji Engkau ya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang memperbaharui hati kami, menuntun kami dalam kehidupan iman yang benar dan memampukan kami untuk memuliakan Engkau Allah kami. Engkaulah yang memanggil kami umat-Mu untuk beribadah di tempat ini, berhimpun sebagai satu tubuh, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya seluruh ibadah kami hari ini berkenan kepadamu, bukan sebagai sebuah ritual, melainkan sebagai sebuah respon iman kami, syukur kami atas karya keselamatan-Mu. Dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata, aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih, sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Di hadapan Allah yang kudus, kita datang kepadanya. Kita mengakui bahwa kita masih terus berdosa. Kita percaya kita bisa datang kepadanya. Bukan karena kelayakan kita, tapi karena anugerahnya. Mari dengan kerendahan hati kita katakan kepadanya, oh Tuhan, sucikan
hatiku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Semua ku serahkan kepadamu. Pimpinlah hidupku ke jalan yang benar. Sucikanku, oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku mau turut selalu kehendak-Mu. Kaulah sahabatku yang pimpin hidupku. Sucikanku, oh Tuhanku. Sambil musik memainkan pujian ini dengan lembut, mari saudara ambil waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari dengan perlahan kita bangkit berdiri, dan sebagai doa kita kepada Dia, mari kita katakan kepadanya, sucikan hatiku, oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku akan melihat sri wajah-Mu. Hapuslah dosaku, ku taat perintah-Mu. Sucikanku, oh Tuhanku. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh kasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Sering kami hidup menurut kehendak kami, bukan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan mungkin kami menginvestasikan waktu kami, menginvestasikan hidup kami untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memuliakan Tuhan. Kami lupa bahwa hidup kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka seharusnya kami menginvestasikan kehidupan kami untuk kehidupan kekal bersama dengan Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi ini ketika ada kesempatan bagi kami, Tuhan kami mohon ampuni kami Tuhan. Ampuni kami supaya kami tetap terus hidup di dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu. Sucikanlah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Perbaharui hidup kami.
Tuntun kami untuk hidup dalam ketaatan sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pengantara kami sudah berdoa dan mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, ada berita anugerah bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan jadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kita untuk hidup berkenan kepadanya. Dalam Kristus ada pengampunan dan kehidupan yang baru. Oleh anugerahnya kita dipulihkan. Mari dengan rasa syukur kita kembalikan segala pujian syukur kita kepadanya. Pujian kita kepadanya. Bersama umat di sorga bergelut bersujud bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Paduan suara Fidelis menolong kita, mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari jemaat sekalian kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari kisah yang Engkau sendiri sampaikan melalui di dalam Alkitab tentang bendahara yang tidak jujur. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyikapkan kebenaran itu kepada kami, sehingga kami boleh belajar tentang siapa Tuhan kami, siapa Tuhan kami, dan bagaimana kami menggunakan sumber daya yang ada dalam diri kami hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan yang boleh memberkati pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ketua Majelis kita, Pak Husin. Kami persilakan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Pak Husin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. Nah, saya menambahkan bahwa kisah ini sebagai kisah bendahara yang tidak jujur dan cerdik atau tapi cerdik. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat bagian ini, yang dipuji oleh si tuan dari bendahara ini itu bukan ketidakjujurannya. Tetapi yang dipuji oleh si tuan kepada bendahara ini itu adalah kecerdikannya. Dan mari kita melihat bersama-sama bagaimana si bendahara ini
berbuat suatu hal yang atau melakukan hal yang cerdik untuk mengatasi masalah di dalam kehidupannya. Nah, kita melihat bagaimana bahwa si bendahara ini pada awalnya dia menerima satu berita yang tidak enak. Satu berita yang mendatangkan krisis di dalam kehidupannya, yaitu bahwa dia dipecat. Kenapa dipecat? Karena di sini dikatakan bahwa dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Memang tidak terlalu jelas apa artinya menghambur-hamburkan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi beberapa penafsir menduga bahwa si bendahara ini waktu dia bekerja juga untuk memperkaya dirinya. Yaitu ketika dia memberikan hutang, si tuan memberikan hutang dan dia lewat bendaharanya kepada orang-orang yang berhutang kepada si tuan ini, dia mencoba untuk markup gitu kan, hutangnya. Jadi misalnya hutangnya sekian, dia naikin hutangnya sekian supaya sisa uang itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu dugaan daripada beberapa penafsir. Dan ternyata dia ketahuan bahwa dia melakukan kecurangan, dia melakukan ketidakjujuran, maka dia dipecat oleh tuannya. Dia pun tidak bisa membantah tuduhan daripada tuannya itu. Lalu ketika dia dipecat, maka si bendahara ini berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa sebagai bendahara, saya tidak bisa melakukan sesuatu yang lain. Mencangkul di ladang saya tidak bisa karena dia tidak punya kekuatan untuk itu, tidak punya pengalaman untuk itu. Untuk mengemis saya malu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Maka dia mulai berpikir demikian. Dia menemukan satu cara untuk menyelamatkan hidupnya, untuk menyelamatkan masa depannya. Yaitu apa? Dia pergi ke orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Lalu dia pergi kepada orang yang punya hutang 100, lalu dia potong hutang itu menjadi 50% menjadi setengahnya. Lalu dia pergi lagi kepada orang yang hutang 100 juga, lalu dia potong 20% dan tinggal hutangnya 80%. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, beberapa penafsir mengatakan apa yang dipotong itu adalah bagian dirinya, yaitu jumlah yang di-markup oleh dia. Jadi sebenarnya orang-orang yang berhutang itu pada awalnya hutangnya memang 50%. Tetapi dia markup menjadi 100% supaya yang 50% itu dikembalikan untuk dirinya sendiri. Sama ketika dia berhadapan dengan orang yang berhutang 100%, hutang 100 lalu dipotong 20%. Sebenarnya hutangnya adalah 80. Tetapi dia tambahkan 20 supaya 20 itu diambil untuk dirinya, untuk memperkaya dirinya. Jadi apa yang dipotong oleh si bendahara ini, itu sebenarnya adalah bagian yang seharusnya untuk memperkaya dirinya. Jadi di satu sisi dia memang tidak merugikan tuannya karena hutang orang-orang kepada tuannya memang sebegitu. Tetapi dia juga memperkaya dirinya dengan memaaf hutang daripada orang-orang yang berhutang. Jadi ketika dia memotong itu, dia adalah orang yang memotong bagian untuk dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikatakan oleh si tuan ini bahwa dia adalah seorang yang cerdik. Dia seorang yang cerdik untuk memakai hartanya untuk menjalin relasi dengan orang-orang yang suatu saat ketika dia butuh bantuan daripada orang-orang itu, dia harapkan orang itu akan membantu dia, minimal menampung dia untuk bekerja mungkin di rumah mereka. Nah, itulah respon daripada si bendahara yang tidak jujur ini pada waktu dia mengalami krisis kehidupannya. Dia tahu Bapak Ibu sekalian apa yang harus dia lakukan. Dia tahu Bapak Ibu sekalian bahwa dia punya sumber daya yang dia bisa pakai untuk menyelamatkan kehidupannya. Dia tahu Bapak Ibu sekalian menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk dapat menjalin relasi dengan orang-orang yang dia harapkan suatu hari akan menyelamatkan dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh si bendahara ini yang akhirnya dipuji oleh si tuannya sebagai sesuatu yang cerdik, itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar murid-muridnya. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan yang ditujukan dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan
tentang kecerdikan daripada si bendahara ini kepada murid-muridnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia ingin menggambarkan bahwa si bendahara ini adalah orang yang berhasil menggunakan sumber daya kehidupannya untuk menolong dia menghadapi masa depan. Dan Tuhan ingin supaya para muridnya juga belajar untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk apa? Untuk kekekalan. Itu yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bahwa orang dunia, si bendahara ini adalah orang yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk kehidupannya. Maka seharusnya murid-murid Tuhan itu juga adalah orang-orang yang mampu untuk menggunakan sumber dayanya bukan untuk kehidupannya, tetapi untuk menyatakan siapa Tuhan di muka bumi ini. Itu inti daripada perumpamaan yang kita pelajari hari ini. Nah, jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan ini saya ingin mengajak kita berpikir tentang sumber daya yang kita miliki, gitu kan. Jadi bukan hanya bicara tentang uang, uang adalah sumber daya yang kita miliki, tapi tentunya kita adalah orang-orang yang tidak semuanya punya uang berlebih yang bisa kita gunakan sebagai sumber daya untuk kita melakukan sesuatu di dalam nilai kekekalan. Tapi segala sesuatu sebenarnya yang kita miliki yang berasal daripada Tuhan itu adalah sumber daya. Di dalam perumpamaan ini si bendahara berhasil menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk menyelamatkan hidupnya. Dia memanfaatkan uang itu sebagai alat. Nah, Tuhan ingin juga supaya kita menggunakan sumber daya yang kita miliki sebagai alat. Itu sebabnya di bagian terakhir dikatakan tadi bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita harus memilih mengabdi kepada mamon, kepada uang, atau kepada Tuhan sebagai Tuhan kita. Artinya Tuhan menginginkan kita bahwa Tuhan kita itu cuma satu, yaitu Tuhan kita. Tetapi apa yang kita miliki, entah itu uang, entah itu sumber daya lain, itu bukan Tuhan. Tapi itu adalah alat yang perlu kita pakai untuk menyenangkan Tuhan kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melihat apa yang tadi saya katakan. Bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita ini punya sumber daya, Bapak Ibu sekalian. Sumber daya itu tadi bisa jadi uang, tetapi juga bisa segala sesuatu yang kita miliki. Apa sih yang kita miliki? Yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, adalah kita punya karakter, gitu kan. Kita punya sifat, itu ada sumber daya yang Tuhan berikan pada kita. Lalu kita juga punya kemampuan, kita punya talenta, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah juga sumber daya yang kita miliki. Jadi sumber daya yang Tuhan berikan pada kita sebenarnya banyak. Bukan hanya sekedar materi, tapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu juga adalah sumber daya. Kemampuan kita, talenta kita, cara kita, karakter kita, itu adalah sumber daya dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu memanfaatkan sumber daya ini untuk menyatakan siapa Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, saya memikirkan hal ini. Bahwa di dalam hidup kita sebenarnya ada 3 titik. Yang titik pertama itu adalah sumber daya. Sumber daya kita apa? Kita perlu mengenal apa yang kelebihan kita. Kita perlu mengenal kemampuan kita apa. Kita perlu mengenal talenta apa. Kalau kita punya uang, kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian bahwa itu adalah sumber daya yang Tuhan berikan pada kita. Titik yang kedua, kita harus melihat dunia. Dunia ini Bapak Ibu sekalian adalah dunia yang punya masalah yang begitu banyak, gitu kan. Ada 5 masalah besar Bapak Ibu sekalian yang dihadapi oleh dunia. Yang pertama adalah kekosongan rohani. Orang-orang di dunia ini adalah orang-orang yang mengalami kekosongan rohani, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah masalah di dunia yang terbesar, Bapak Ibu sekalian. Lalu di dunia ini juga punya masalah leadership. Kita seringkali diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Di dunia ini juga kita berhadapan dengan kemiskinan. Di dunia ini kita juga berhadapan dengan sakit penyakit. Di dunia ini kita juga berhadapan dengan masalah pendidikan. Dan masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan titik ketiga adalah Allah tetap punya misi. Allah tetap bekerja di dalam misinya. Yaitu apa?
Allah ingin supaya nama Kristus, nama Allah diperkenalkan, dinyatakan, dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu kita melihat 3 titik ini, maka pada waktu kita bicara tentang panggilan hidup kita, maka kita harus menghubungkan titik-titik ini. Jadi kita harus menghubungkan apa sih karakter saya, apa sih kemampuan saya, apa sih talenta saya. Kalau saya punya uang, maka kita harus melihat itu juga sebagai sumber daya yang kita miliki. Lalu Bapak Saudara, kita harus menghubungkan dengan dunia yang ada di sekitar kita. Apa masalah di dunia ini yang membuat kita terbeban untuk melakukan sesuatu untuk supaya kita memakai sumber daya kita untuk menyatakan, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, tentu kita ketika kita melihat di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang kita merasa bahwa oke, saya di situ rasanya beban saya. Oke, saya di sini kayaknya saya di sini bisa melakukan sesuatu nih. Oke, saya bisa menggunakan apa yang saya mampu untuk mengatasi masalah di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil orang-orang Kristen atau semua manusia dipanggil Bapak Ibu sekalian juga untuk belajar mengatasi semua permasalahan yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa Bapak Ibu sekalian untuk mengandalkan pemerintah saja. Tetapi kita dipanggil oleh Allah, khususnya kita orang-orang Kristen, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ada di dunia ini. Dan biasanya, Bapak Ibu, tentu kita tidak bisa mengatasi semuanya, tapi biasanya Tuhan menaruh di dalam hati kita beban apa yang kita bisa lakukan di tengah dunia ini. Dan biasanya beban itu, Bapak Ibu, itu akan berkaitan dengan karakter kita, dengan kemampuan kita, dengan talenta kita, dengan sumber daya yang kita miliki. Biasanya itu akan berkaitan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu di tengah dunia ini, tentu kita harus menyadari bahwa kita punya misi Allah, yaitu untuk menyatakan siapa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, orang-orang Kristen adalah orang ketika dia melakukan sebuah pelayanan di tengah-tengah dunia, dia bukan hanya sekedar melakukan pelayanan sosial, dia bukan hanya sekedar menyatakan kebaikan, tetapi kita tahu alasan kenapa kita harus menyatakan kebaikan. Kita tahu alasan kenapa kita harus melakukan pelayanan sosial ini, yaitu bahwa kita didorong oleh misi Allah. Kita punya tujuan, yaitu untuk menyatakan siapa Kristus melalui kebaikan kita. Siapa Kristus melalui apa yang kita lakukan. Tentu Bapak Ibu ini kita bukan hanya bicara masalah penginjilan verbal. Penginjilan verbal sesuatu yang penting Bapak Ibu, tapi ketika berbicara tentang misi Allah, kita bukan hanya sekedar bicara tentang penginjilan verbal, tapi kita bicara tentang bagaimana kita menyatakan Kristus, bagaimana misi Allah itu menjadi motivasi, menjadi pendorong utama pada waktu kita berbuat baik, pada waktu kita melakukan sesuatu mengatasi semua permasalahan yang ada di tengah dunia ini. Nah, ketiga titik ini Bapak Ibu, kita harus hubungkan. Ketika kita menemukan bahwa apa beban kita di tengah dunia, menghubungkan dengan sumber daya kita, lalu menghubungkan dengan misi Allah, itulah yang menjadi panggilan kita. Nah, berkaitan dengan konteks daripada firman Tuhan yang tadi kita baca dan renungkan, kita perlu belajar dari si bendahara yang tidak jujur ini untuk bagaimana menggunakan sumber daya ini untuk nilai-nilai kekekalan. Bila si bendahara yang tidak jujur ini, dia hanya menggunakan apa yang dia miliki untuk menyelamatkan hidupnya, apa yang dia miliki untuk masa depannya. Dan kita anak-anak Allah, kita perlu belajar untuk menggunakan sumber daya kita untuk menyatakan siapa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi marilah kita mulai berpikir apa yang kita punya, lalu apa yang dunia butuhkan, lalu lakukanlah itu dengan tujuan kita ingin menyatakan siapa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sekarang berpikir gitu kan, apa yang kita bisa lakukan supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu supaya kita bisa menolong dunia ini menjadi dunia yang lebih baik, lalu kita menyatakan siapa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, saya ingin mengajak kita berpikir Bapak Ibu dengan tentang sebuah ide, gitu kan. Mari kita berpikir Bapak Ibu tentang sebuah ide, yaitu transformasi kota. Kita
ingin mentransformasi kota kita. Gitu ya. Jadi idenya adalah begini Bapak Ibu. Mari kita bayangkan sebuah komunitas masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita nggak perlu berpikir dulu jauh-jauh, walaupun boleh berpikir jauh-jauh Bapak Ibu. Tapi mari kita bersama-sama melihat masyarakat yang sekitar kita itu masyarakat yang seperti apa. Gitu ya. Maksudnya nanti di waktu hari Natal, hari Natal atau di September sampai November, Bapak kita akan diajak untuk melakukan ini. Kita akan diajak untuk coba melihat masyarakat sekitar kita itu masyarakat yang seperti apa, gitu kan? Tapi untuk yang saat ini saya ingin mengajak kita terlebih dahulu, mari bayangkan sebuah komunitas masyarakat yang ada di sekitar kita, yang ada di kota kita, atau kita ambil contoh yang ada di gereja kita. Gitu ya. Misalnya kita ambil contoh bahwasanya yang ada di gereja kita punya masyarakat, satu komunitas masyarakat di Kampung Bali. Misalnya contoh itu gitu ya. Kita punya Kampung Bali, kita tahu kondisi orang-orang di sana, kita tahu kehidupan perekonomian di sana, kita tahu anak-anak kita di sana itu seperti apa. Kita ambil contoh gitu. Atau mungkin ada komunitas yang ada di sekitar rumah kita. Lalu kita bayangkan komunitas yang ada di sekitar kita, lalu kita ingin menolong mentransformasi kota dengan cara yang tidak merubah kota ini secara keseluruhan, tapi mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana supaya komunitas yang ada di sekitar kita ini itu ditransformasi, dialami perubahan, yaitu bagaimana mereka menjadi komunitas yang bisa menghidupi diri sendiri, menjadi komunitas yang memiliki kehidupan yang lebih baik, menjadi komunitas yang ditransformasi untuk masalah relasi dengan dirinya, dengan alam semesta, dan juga dengan Allah. Gitu kan. Nah, kita bayangkan hal itu Bapak Ibu. Kita punya sebuah ide untuk mentransformasi sebuah komunitas di tengah masyarakat. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Misalnya Bapak Ibu, saya misalnya ingin melakukan supaya komunitas yang ada atau Kampung Bali itu, Bapak Ibu, kita akan mencetak Kampung Bali itu, mentransformasi Kampung Bali itu menjadi kampung wisata, menjadi kampung kuliner, menjadi kampung yang memproduksi sesuatu, memberdayakan mereka untuk menghidupi diri sendirinya, ekonominya berjalan dengan baik, dan mereka bisa menghidupi dirinya menjadi lebih baik. Maka untuk mentransformasi kampung itu, kita butuh begitu banyak orang untuk melakukannya. Maka Bapak Ibu, saya mencoba memikirkan kampung itu kalau ditransformasi, kalau saya mau jadi kampung itu kampung wisata, maka apa yang saya butuhkan? Maka saya membutuhkan orang-orang yang bergelut di dunia arsitek, bergelut di dunia desain, bergelut di dunia landscape. Bagaimana seharusnya merubah kampung itu menjadi kampung yang lebih baik, kampung yang lebih bersih, dengan landscape yang lebih baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita beberapa kali pernah melihat entah di kota Malang, entah di kota Semarang, ada kampung warna-warni, kampung yang biasa tapi dirubah menjadi bersih, menjadi kampung wisata. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kita mau merubah Kampung Bali yang ada di sekitar kita ini menjadi kampung wisata, kampung yang dimana mereka punya kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kampungnya harus menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih sehat. Dan itu butuh seorang arsitek untuk mendesain, orang-orang yang bergelut di dunia landscape untuk mendesain kampung itu menjadi lebih baik. Atau siapapun dia yang bisa mendesain Bapak Ibu sekalian untuk kampung itu lebih baik. Tetapi selain kita butuh arsitek, kita juga butuh seorang ekonom bukan? Kita butuh seseorang yang mengerti ekonomi masyarakat seperti apa, supaya dia bisa membantu masyarakat ini mengembangkan ekonomi masyarakat. Supaya orang ini bisa membantu masyarakat bagaimana menghubungkan rantai ekonomi. Mungkin mereka misalnya, kita ambil contoh, kita mau menjadikan kampung ini menjadi kampung yang memproduksi bakmi misalnya. Maka kita harus menghubungkan pabrik yang berkaitan dengan urusan bakmi, dan kita juga harus mengkaitkan apa yang dia diproduksi itu dengan konsumen. Gitu kan. Kita menghubungkan hal itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghubungkan mereka supaya mereka punya kehidupan ekonomi yang baik dan ada rantai ekonomi yang dihubungkan. Lalu tentu seorang ekonomi ini juga perlu melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan bagaimana berdagang, pelatihan bagaimana menjual, pelatihan bagaimana berbuat sesuatu Bapak Ibu sekalian, itu diperlukan seorang ekonom di situ untuk membantu kehidupan ekonomi masyarakat ini lebih baik. Lalu mungkin kita juga berpikir bahwa tidak cukup hanya mereka menjadi kampung wisata, tidak cukup mereka dijadikan kampung yang punya ekonomi yang lebih, tapi kita juga ingin membangun sumber dayanya. Maka di situ perlu seorang pendidik, perlu seorang konselor,
Mungkin ada orang-orang yang mendidik fokus pendidikan anak-anak. Mungkin bukan hanya mata pelajaran. Mungkin kalau kita punya kemampuan untuk mendidik di dalam seni, tarian, melukis, musik, kita juga bisa melakukan hal itu, mendidik anak-anak di sana. Anak-anak itu perlu pendidikan yang baik. Anak-anak itu perlu belajar dengan yang baik. Mungkin kita adalah orang-orang yang bergelut di dalam dunia karakter, psikologi, mental, dan kita perlu mengajarkan kepada anak-anak mereka, anak-anak yang ada di sana, bagaimana mereka punya karakter yang baik, mental yang baik, punya psikologi yang baik. Mungkin kita juga menemukan bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir daripada rumah-rumah keluarga yang broken home. Mereka perlu mengalami rekonsiliasi mereka dengan masa lalu. Mungkin mereka punya banyak kepahitan dengan masa lalu. Mungkin mereka juga tidak tahu bagaimana saya menata masa depan saya. Nah, perlu ada orang-orang yang membimbing supaya mereka mengalami rekonsiliasi dengan masa lalu. Mereka bisa menata masa depan kehidupannya. Maka di sini dibutuhkan seorang pendidik dan seorang konselor. Tapi juga kita butuh orang-orang yang bergerak dalam kesehatan, dokter, obat-obatan. Kita perlu orang-orang yang melakukan bimbingan hidup sehat untuk masyarakat ini, supaya bukan hanya ekonominya sehat, mentalnya sehat, tetapi badannya juga sehat. Kita juga butuh seorang politikus dan humas. Karena untuk melakukan ini, Bapak Ibu, kita perlu berkomunikasi dengan masyarakat, pendekatan kepada masyarakat. Kita perlu melakukan pendekatan kepada pemerintah supaya kita mendapatkan izin untuk melakukan proyek yang besar ini. Selain itu tentu ada yang lain-lain, Bapak Ibu. Kita perlu donatur, kita perlu orang-orang yang berdoa, Bapak Ibu sekalian, untuk orang-orang yang ada di sana. Supaya orang-orang di sana bukannya kehidupannya baik, bukan dirinya baik, bukan kesehatannya baik, tapi juga mereka boleh mengenal Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Kita perlu doakan orang itu satu-satu. Perlu ada Injil, kesaksian Injil yang disampaikan di sana, Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu sekalian, apakah yang cukup ini? Kalau kita mau kumpulkan semua, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Kalau kita misalnya berkaitan dengan anak-anak muda, gitu kan? Anak-anak muda, bagaimana sih bisa dilibatkan di dalam proyek ini? Cara yang gampang, Bapak Ibu sekalian, kita panggil aja anak-anak muda yang suka selfie, gitu kan? Ayo kamu pergi ke kampung itu untuk selfie, untuk berjajan, untuk kuliner di sana, lalu selfie, lalu posting. Supaya kampung ini menjadi viral, sehingga itu dikenal oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan, ini tentu bukan proposal supaya kita melakukan ini, begitu kan. Tetapi bahwasanya saya ingin menunjukkan bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita mampu, kita bisa pakai untuk melayani Tuhan di tengah masyarakat. Apapun yang kita punya, apapun yang kita mampu, kita bisa pakai Bapak Ibu sekalian sumber daya itu untuk menyatakan siapa Allah di tengah masyarakat. Kalau kita bisa mengajar, mengajarlah. Kalau kita Bapak Ibu sekalian seorang dokter, lakukan pelayanan itu di tengah masyarakat. Kalau kita Bapak Ibu sekalian seorang ekonom, lakukanlah itu pelayanan itu di tengah masyarakat. Kalau kita bisa masak, lakukanlah itu di tengah masyarakat. Kalau kita bisa menjahit, lakukanlah itu Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau Tuhan memberikan sumber daya itu kepada kita, bukan hanya uang, tapi kemampuan, karakter, talenta, segala sesuatu yang kita bisa dan yang kita punya, Bapak Ibu, sebenarnya itu bisa kita pakai, sumber daya itu kita bisa pakai, Bapak Ibu, untuk menyatakan siapa itu Tuhan di tengah masyarakat, melalui kebaikan, melalui apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, kita berharap Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu tentu itu bisa menyatakan siapa Tuhan. Kita punya sumber daya, kita punya kemampuan, tapi yang belum kita punya mungkin kemauan untuk melakukan itu, dorongan untuk melakukan itu, dan dorongan itu pasti harusnya dari Tuhan. Kita harus punya misi Allah, menggunakan sumber daya untuk melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Dan itu hal-hal yang kita bisa lakukan sebagai bentuk bahwa kita menggunakan sumber daya untuk nilai-nilai kekekalan. Yang penting Bapak Ibu sekalian, boleh kembali ke yang tadi. Yang penting ini Bapak Ibu, kita perlu belajar mulai dari diri kita, dari apa yang kita bisa. Jangan melakukan Bapak Ibu,
kita berharap orang lain melakukan. Jangan melakukan ini dari apa yang kita tidak bisa. Tapi lakukanlah mulai dari diri kita dan dari apa yang kita bisa. Dan Bapak Ibu, kita perlu memakai sumber daya ini yang kita miliki untuk tujuan satu, yaitu kita ingin memperkenalkan siapa Kristus di tengah dunia ini. Kita ingin memperkenalkan siapa Tuhan kita di dunia ini. Jadi pada waktu kita melakukan perbuatan baik, pada waktu kita menggunakan sumber daya kita, tujuannya satu, bukan supaya gereja ini terjaga oleh masyarakat, bukan supaya gereja ini dikenal oleh masyarakat, tapi biarlah kita boleh melakukan ini supaya Kristus, nama Kristus dikenal oleh masyarakat. Saya selalu bermimpi kalau seandainya orang-orang di tengah-tengah masyarakat ini, ketika melihat kita, mereka tahu, oh ini orang Kristen, oh ini saya tahu siapa Tuhannya. Kalau itu berhasil kita lakukan di tengah masyarakat, maka kita adalah orang-orang yang berhasil menggunakan sumber daya kita untuk nilai-nilai kekekalan. Bila ini boleh menjadi pendorong bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat banyak hal di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa sebenarnya kami memiliki sumber daya. Kami memiliki bekal yang Tuhan tanamkan sudah dalam diri kami. Entah itu dalam bentuk kemampuan, entah dalam bentuk talenta, entah itu dalam bentuk karakter kami. Apa yang kami bisa itu adalah pemberian Tuhan. Terlebih bagi kami yang dianugerahi oleh Tuhan dengan materi yang lebih banyak. Maka Tuhan sebenarnya kami bisa menggunakan apa yang kami miliki, sumber daya yang kami miliki ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bisa berbuat baik, kami bisa melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan di tengah dunia ini. Kami bisa melakukan segala sesuatu untuk menyatakan siapa Tuhan kami di tengah masyarakat ini. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Tuhan boleh memakai kami, mendorong kami, memotivasi kami, membakar hati kami, supaya kami boleh bergerak keluar, bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami memikirkan orang-orang yang di sekitar kami untuk menyatakan siapa Tuhan itu di tengah masyarakat. Tuhan, tolonglah kami untuk boleh belajar menggunakan sumber daya ini untuk menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita bersiap memasuki perjamuan kudus. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah berkorban bagi kita, Ia juga yang terus mengajak kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Dia dan berkorban bagi sesama kita. Mari kita angkat pujian ini, saudara, sementara saya undang majelis yang bertugas untuk maju ke depan. Bila ku ingat salibnya, disitulah Tuhan dipaku. Ku tinggalkan kekayaanku, kebanggaanku, dan melayani mengasihi Dia. Sama-sama. Suci disediakan bagi mereka yang telah dibaptis dewasa atau yang telah disidi. Saudara yang sudah menerimanya, saudara yang sudah proklamasikan iman saudara, diundang untuk ambil bagian pada pagi ini.
Kalau ada yang masih belum mendapat roti dan cawan, saudara boleh acungkan tangan sejenak, baik di atas ataupun di bawah, dan petugas akan mendekati saudara untuk memberikan roti dan cawan. Sementara pemain musik mengiringi dengan instrumen, mari kita masing-masing berdoa bagi diri kita sendiri. Kita diingatkan oleh Tuhan tentang siapa Dia. Kita diingatkan oleh Tuhan tentang bagaimana Ia turun. Ia copot seluruh kemuliaannya. Ia meninggalkan kenyamanannya, comfort zone-nya di sorga untuk saudara dan saya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk juga rela mencopot rasa nyaman kita yang kita bangun di rumah, dengan kendaraan, dengan semua yang sudah kita bisa investasikan. Tuhan mengingatkan kita untuk menginvestasikan pada kekekalan, melihat kepada sesama yang mungkin berbeda warna, yang mungkin berbeda agama, yang mungkin berbeda level. Kita minta Tuhan mengampuni, menolong kita untuk berani melangkah walaupun tidak mudah, demi Dia, demi kekekalan untuk kehidupan kita. Masing-masing berdoa dalam hati. Amin. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Tuhan Yesus di tengah murid-murid mengambil roti. Lalu Ia berdoa dan mengucap syukur atas makanan itu, atas berkat yang Tuhan berikan. Dan Ia memecah-mecahkannya. Lalu Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tiap kali kamu makan, lakukanlah itu untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara boleh buka roti perlahan-lahan. Dan mari kita makan roti itu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita makan roti yang sudah ada di tangan kita. Saudara boleh perlahan membuka bagian cawan yang ada di tangan saudara. Tuhan Yesus sesudah makan, Ia mengambil cawan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darahku sendiri, simbol nyawa Tuhan. Tiap kali kamu minum, lakukanlah itu untuk mengingat akan Tuhan, akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita satukan hati di dalam doa. Nanti kita doa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih Engkau merelakan Allah anak untuk datang ke dunia
berwujud daging menjadi manusia, yaitu Kristus sendiri. Dan kami betapa sering menginginkan apa yang kami bangun di tengah-tengah dunia ini kenyamanan. Padahal Tuhan, Engkau sengsara. Bukan cuma disalib ketika Engkau mencucurkan darah, tapi juga ketika Engkau datang ke dunia menghadapi perilaku manusia, termasuk perilaku murid-murid pada waktu itu. Engkau dalam kesengsaraan itu melihat kelemahan, melihat kebodohan, melihat ketidaksanggupan untuk menampung apa yang Tuhan maksudkan. Termasuk kami tidak lebih baik daripada murid-murid itu. Kami membangun, kami menginvestasikan sumber daya kami untuk apa yang kami pikir tentang masa depan kami. Padahal masa depan kami bersambung sampai pada kekekalan. Oleh sebab itulah Tuhan, kami minta supaya Tuhan Engkau membawa kami untuk menampung apa yang menjadi panggilan Tuhan. Membuka mata rohani kami untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Biarlah kami belajar seperti Joshua di waktu ia mau menyeberang sungai Yordan itu. Kalau kakinya tidak basah, maka air sungai Yordan itu tidak terbelah. Tolonglah kami untuk menemukan panggilan itu. Kami melangkah, kami melihat kepada sekeliling kami, bukan dengan mobil dan kendaraan, dengan berjalan kaki dan berkeliling. Biarlah kami meninggalkan kenyamanan itu untuk melihat bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan dimulai di dalam dan melalui kami, supaya kami sampai kepada Kanaan ketika kami ada di seberang sungai Yordan. Kami melihat Kanaan permai yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan bagi setiap jiwa kami, bagi setiap roh kami. Tuhan, kami mohon supaya jangan sampai kami menjadi bendaharanya Tuhan, tapi bendahara yang bodoh. Hanya menyimpan segala sesuatu dan menginvestasikan segala sesuatu untuk sesuatu di dunia ini. Kami ingin menjadi bendahara yang cerdik, yang menginvestasikan sampai kepada apa yang kekal. Dan biarlah itu kami mulai dengan kecil, dengan small steps, dengan langkah kecil, dengan baby steps, dengan langkah bayi. Mungkin kami tidak goyang, mungkin kami tidak bisa, mungkin kami tidak mampu dan perlu memaksa diri kami, hati kami. Tapi Tuhan, Kau beri kemampuan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Di tengah-tengah semua pergumulan akan kehidupan pribadi, termasuk kurangnya uang. Minta Tuhan Engkau tetap menolong kami untuk berani melangkah, mengambil keputusan di tengah-tengah kekurangan supaya kami tetap menjadi berkat. Oh Tuhan, tolonglah ketika kami bergumul dengan hutang piutang. Bukan sekedar kami yang berhutang, tapi orang yang berpiutang kepada kami yang tidak bayar-bayar juga. Tuhan, Kau mampukan kami dalam hikmat ilahi untuk mengatasinya dengan cerdik tapi juga dengan tulus di hadapan Tuhan. Kami ketika berpikir tentang anak-anak, pendidikan anak-anak, tentang teman hidup mereka ketika saatnya mereka melangkah dari remaja menuju dewasa. Tuhan, mampukan kami bukan mengontrol tapi melepas kepada Tuhan. Kami diberi bijaksana oleh Tuhan dan kami mohon itu supaya kami bisa mendampingi mereka menuju usia dewasa di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah berkeluarga. Bahkan mereka memberikan cucu kepada kami semua. Oh Tuhan, Engkau tolong kami supaya ketika saatnya tongkat estafet beralih kepada anak-anak yang sudah berkeluarga, kepemimpinan entah di perusahaan, entah di rumah tangga, berikan kami keberanian untuk lepas kontrol kepada Tuhan yang kami percaya sanggup untuk menolong mereka. Walaupun mereka juga punya titik-titik lemah yang kami sudah lihat, yang kami tahu bisa menjadi bahaya. Tuhan, ajarkan kami untuk melepas. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang hidupnya sendiri, tidak bersama dengan suami atau istri. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka hati yang dilingkupi oleh kehangatan,
karena Tuhan adalah sahabat, Tuhanlah mempelai bagi mereka yang menantikan setiap orang-orang yang hidup single ini untuk akhirnya dipersatukan dengan Tuhan, Sang pengantin pria yang sejati. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berpikir lingkungan semesta, lingkungan sekitar kami, tugasnya pemerintah. Tapi Tuhan, kami juga menyadari bahwa ketika saatnya pemerintah kami unreliable, tidak dapat diandalkan, Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menggarami dunia. Panggillah, pakailah kami semaunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini harapan kami, ini doa kami di tanggal 1 Februari ini, di bulan kedua tahun 2026 ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara persilakan duduk kembali. Kita bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menginvestasikan hidup kita bagi kekekalan, menginvestasikan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita juga bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan memberikan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur yang kita berikan bukan semata-mata karena kewajiban kita, tapi sebagai sebuah respon akan kasih Allah, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Musik akan mengiringi kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ketika kita nyanyikan pujian ini, biarlah ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Ku memilih Yesus bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, tangannya yang menuntunku.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami tahu dan kami sadar bahwa segala yang kami miliki, segala yang kami punya itu dari tangan-Mu. Dan dengan kerendahan hati kami mengembalikan syukur kami itu kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang kami berikan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tapi Tuhan ajar kami ketika kami memberikan persembahan syukur kami, bukan saja kami memberikan uang yang kami punya, tapi juga hidup kami, apa yang kami punya kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama kita melayani, menghubungkan dalam kasih. Dalam Tuhan kita terinspirasi, melangkah di jalan yang abadi. Stay connected, stay together, dalam kasih Tuhan selamanya. Bersama MyGKY Greenfield, kita melayani dan terhubung. Stay connected, stay together, dalam kasih Tuhan selamanya. Bersama. Ketika ingin membentuk keluarga, kita mungkin memimpikan sebuah rumah yang aman dan nyaman. Tetapi ternyata ketika menjalaninya, kita mendapati bahwa membentuk rumah menjadi home bagi semua orang itu tidaklah mudah. Mungkin cara-cara mengasihi kita ternyata malah menyakiti. Anak-anak menjadi takut, pasangan terluka dan menangis, atau bahkan diri sendiri juga tersakiti. Mulai bulan Maret ini, Persekutuan Family Ministry akan membahas tema homemaking secara berseri. Materi ini sangat baik karena mengajarkan bagaimana Injil itu bisa dihidupi secara praktis dalam sebuah keluarga. Saya rindu bahwa banyak keluarga boleh diberkati melalui materi ini. Kita mengucap syukur jikalau kita boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini, dan kita juga boleh mengikuti perjamuan kudus, dan diingatkan juga bagi kita semua biarlah setiap awal bulan kita boleh belajar mendisiplinkan diri kita untuk boleh membawa perpuluhan ke hadapan Tuhan sebagai disiplin rohani kita dan juga bentuk syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya, apakah di antara kita ada yang baru pertama kali hadir? Kalau ada boleh mengangkat tangan supaya kami boleh menyambutnya. Adakah? Di atas ada? Tidak ada. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh warta jemaat kita yang tadi ditampilkan semua ada di aplikasi MyGKY Greenfield. Jadi bagi kita yang ingin tahu lebih lanjut atau kita ingin diingatkan, biarlah kita boleh melihatnya di MyGKY Greenfield. Gitu ya. Tadi ada warta untuk Komisi Wanita, untuk Kaleb, Pemuda, Remaja, dan Family Ministry, biarlah kita juga boleh melihatnya di dalam aplikasi MyGKY Greenfield. Nah, Bapak Ibu sekalian, minggu depan di dalam kebaktian 1 dan juga kebaktian 2, firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Hudson Taylor yang keempat, artinya dia cicitnya Hudson Taylor, gitu kan. Hudson Taylor kita tahu Bapak Ibu sekalian dia adalah misionaris di China. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dia akan disampaikan oleh beliau James Hudson Taylor yang keempat di kebaktian 1, dan karena Bapak Ibu sekalian yang datang itu Jim Hudson Taylor, maka firman Tuhan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir bersama-sama mendengar firman Tuhan dari hambanya di minggu depan. Lalu yang kedua, khusus untuk Family Ministry akan membuat sebuah program baru yaitu homemaking, gitu, homemaking series. Nah, mengundang kita semua pasangan suami istri untuk boleh hadir bersama-sama mengikuti
seri pembinaan ini. Begitu khususnya kita yang pasangan-pasangan muda, kita berdoa Bapak Ibu sekalian supaya acara ini berjalan dengan baik dan boleh membekali setiap keluarga untuk boleh membuat rumah kita menjadi home, rumah kita menjadi tempat rekonsiliasi daripada anggota rumah tangga kita, yaitu juga dengan Allah. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian supaya acara ini berjalan dengan baik, dan seluruh informasi tentang Homemaking the Series ini juga ada di IG-nya Family Ministry. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian follow IG-nya Family Ministry dan juga boleh dapat membaca keterangan-keterangan di sana. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya mewakili majelis akan memperkenalkan rekan hamba Tuhan yang baru saja bergabung per Februari ini di tengah-tengah kita, yaitu Guru Injil Herfianto dengan Semu Susan. Boleh ke depan menghadap jemaat dengan anak. Satu. Ya, ini Guru Injil Herfianto dengan Semu Susan yang sedang kita persiapkan Bapak Ibu sekalian untuk melayani di Kalimantan Barat. Mereka akan ada beberapa saat Bapak Ibu sekalian di Greenfield, dan jadi biarlah kita boleh menyambutnya dan berdoa, dan juga boleh kita belajar bersama-sama melayani bersama dengan Guru Injil Herfianto dengan Semu Susan, gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah Guru Injil Herfianto dan Semu Susan. Mari sekali lagi sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang di GKI Greenfield. Doakan untuk pelayanan beliau ke depan di Kalimantan Barat. Bapak Ibu sekalian, itu saja warta jemaat. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi, dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Riko. Tuhan, kami menyerahkan masing-masing kami ke dalam tangan-Mu, termasuk hamba-Mu, penginjil Herfi dan penginjil Susan. Biarlah Tuhan tolong bergabung dengan GKI Greenfield dan semua bajemnya melihat kekayaan rohani yang Tuhan limpahkan di dalam dan melalui gereja ini, tapi juga melihat apa yang menjadi kelemahan-kelemahannya dan terus berjuang di ladang Allah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami semua juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Mohon berkat Tuhan di awal bulan, dan kami tempuh sisa 2026 dan tahun-tahun menjelang yang kami tidak tahu ujungnya. Minta Tuhan senantiasa menjadi penuntun langkah, juru penerang, pemberi berkat dan penyerta. Ini hati kami, biarlah Engkau curahkan diri-Mu dan kasih-Mu dan berkat-Mu dengan limpahnya bagi umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh di tempat, ucap syukur pada Tuhan. Tuhan berkati.